Halo teman-teman, perkenalkan saya Rilinggiri, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, NIM 18030300189. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar, ciri-ciri, serta perbandingan metode kualitatif. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu dasar filosofi metode kualitatif. Ada 4 dasar filosofi metode kualitatif menurut Erik Hunto, yang dimana berpengaruh juga dalam metode penelitian kualitatif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, fenomenologis, yang berpendapat bahwa kebenaran tentang sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Apabila peneliti melakukan penangkapan secara profesional, maksimal, dan bertanggung jawab, maka akan diperoleh variasi refleksi dari objek tersebut. Bagi objek manusia, gejala dapat berupa mimik, ucapan, tingkah laku, perbuatan, dan hal-hal fisik lainnya yang ada pada manusia, sehingga tugas daripada peneliti adalah memberikan interpretasi atau penggabungan antara gejala tersebut. Yang berikut, interaksi simbolik. Interaksi simbolik juga merupakan dasar kajian sosiologi yang sangat berpengaruh dan digunakan dalam penelitian kualitatif. Ada juga beberapa ahli yang terkenal, yaitu John Dewey dan Blumer H. Kedua tokoh ini telah menyempurnakan pandangan interaksi simbolik dengan membaginya menjadi 3 prinsip, antara lain: A. Dasar manusia bertindak adalah untuk memenuhi kepentingannya, di mana dalam memberikan interpretasi tindakan atau fenomena, peneliti perlu sekali mengetahui proses atau konsekuensi dari tindakannya. B. Proses suatu tindakan seseorang pada prinsipnya melakukan produk atau hasil. C. Proses sosial ketika orang tersebut bereaksi dengan orang lain. Artinya, manusia bertindak dipengaruhi oleh fenomena lain yang muncul terlebih dahulu atau bersamaan. Yang ketiga, kebudayaan sebagai sesuatu yang merupakan hasil budidaya manusia yang terwujud dalam tingkah laku atau benda, bahasa, simbol, dan lain-lain. Kebudayaan tersebut melengkapi manusia sehingga berpengaruh terhadap perilaku atau tindakan manusia. Dari sini, pada kebudayaan, seorang peneliti harus mempelajari atau sebelumnya mendapatkan informasi mengenai apa yang diteliti agar supaya dalam penelitiannya dapat berjalan dengan baik atau tidak mendapatkan pengaruh hal-hal lain yang menjadi kebiasaan di tempat atau lokasi penelitian oleh peneliti. Yang berikut, keempat, antropologi, yaitu dasar filosofi yang fokus pembahasannya berkaitan erat dengan kegiatan manusia, baik secara normatif maupun historis. Itulah sebabnya peneliti perlu sekali peduli terhadap tindakan manusia di masa lalu ataupun masa yang berkelanjutan. Kita masuk di poin yang berikut, yaitu ciri pokok pada metode penelitian kualitatif. Yang pertama, metode penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Ini merupakan ciri yang digunakan oleh metode penelitian, yaitu di mana seorang peneliti juga dapat mendapatkan informasi dari lingkungan alamiah yang
lingkungan alamiah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa lingkungan ilmiah. Kajian utama dalam penelitian kualitatif yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kondisi atau situasi sosial. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh dari peneliti yaitu menggunakan pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, dan hasil yang didapatkan bukan dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungannya dan membandingkannya, serta menemukan hasil atas dasar data yang sebenarnya, dan data yang dihasilkan itu juga bukan dalam bentuk angka-angka, tetapi disajikan dalam bentuk uraian narasi. 3. Tekanan pada proses bukan hasil, di mana seorang peneliti melakukan penelitian, dia lebih menekankan pada prosesnya atau hasilnya bukan sekedar didapatkan dari informasi-informasi, tetapi peneliti terjun langsung dalam proses penelitian. 4. Bersifat induktif. Penelitian kualitatif diawali dari lapangan, yaitu fakta empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menganalisis dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses berlangsungnya penelitian tersebut. Artinya, peneliti tidak mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang lain, tetapi peneliti melakukan terjun langsung atau terlibat langsung dalam lokasi penelitian. 5. Mengutamakan makna. Makna yang diungkapkan berkisar pada persepsi orang yang mengenai suatu peristiwa yang akan diteliti tersebut. Contohnya, peneliti tentang peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. Yang berikut, perbandingan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, desain penelitian. Pada kualitatif sifatnya umum, fleksibel, dan dinamis atau tidak berubah-ubah. Sedangkan peneliti kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri juga sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Artinya, kuantitatif memiliki suatu aturan yang dimana sudah direncanakan dari awal. Yang kedua, analisis data. Pada penelitian kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Artinya, pada analisis data, metode penelitian kualitatif ini langsung menerjunkan diri untuk meneliti masalah tersebut atau apa yang diteliti oleh peneliti. Sedangkan kuantitatif dapat mendapat hasilnya pada tahap akhir sebelum laporan. Yang ketiga, istilah subjek penelitian. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber. Artinya, pada penelitian metode kualitatif, peneliti menggunakan objek untuk mendapatkan narasumber. Yang kedua, yang berikut, kuantitatif memiliki subjek penelitian yang bisa disebut dengan responden. Keempat, pengumpulan data. Pada
penelitian metode kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran atau hasilnya bukan dalam bentuk angka-angka. Kuantitatif pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. 5. Tujuan penelitian. Pada metode penelitian kualitatif memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dengan kompleksitas sosial. Pada penelitian metode kuantitatif menjelaskan hubungan antara variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Yang keenam, jenis data. Pada metode kualitatif, jenis data berupa deskripsi dan eksploratif. Sedangkan pada metode penelitian kuantitatif, jenis datanya dapat diperoleh dengan numerik dan statistik. Yang ketujuh, macam metode. Pada metode penelitian kualitatif, yaitu fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, dan grounded theory. Pada kuantitatif, eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis, serta analisis alur. 8. Cara memandang fakta. Pada metode penelitian kualitatif, memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti mengekspresikan data tersebut. Sedangkan kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar. Demikian materi yang saya bawakan dan dapat bermanfaat. Terima kasih.